Selamat pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, teman-teman? Bu Yanti berharap selalu dalam keadaan sehat dan dipenuhi dengan sukacita. Baik, sebelum kita mulaikan kelas, sebelum teman-teman menyimak materi hari ini, Bu Yanti akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat waktu ini. Kami akan belajar mengenai materi yang baru. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru, yaitu Roh Kudus Penolongku. Nah, topik pelajaran kita hari ini mengajak kita untuk bisa memahami tentang peran Roh Kudus dalam kehidupan manusia, di mana Roh Kudus itu hadir dan menolong setiap manusia yang percaya kepada Allah, serta Roh Kudus menolong manusia dengan memberi hikmat atau berbicara secara pribadi kepada manusia. Namun apa sih sebenarnya Roh Kudus itu? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk untuk mengenal lebih dalam tentang Roh Kudus, kita akan masuk dalam materi pengantar hari ini. Sebagai manusia yang adalah ciptaan, kita memiliki keterbatasan dalam melakukan segala sesuatu. Manusia yang muda dan tua membutuhkan bantuan dari benda atau orang lain dalam mengerjakan banyak hal. Nah, saat ini manusia itu sudah sangat dimudahkan dengan teknologi, teman-teman. Jadi salah satu kemajuan teknologi di Jepang ya, mereka itu membuat dan mengembangkan sebuah robot penolong bagi para lansia. Jadi beberapa waktu yang lalu, orang-orang yang cerdas di Jepang itu mengembangkan sebuah robot yang dapat membantu orang yang sudah tua atau pelupa. Jadi robot itu bisa menolong para lansia untuk beraktivitas. Ini dikarenakan di Jepang itu orang yang sudah tua pun mereka diharapkan untuk dapat mandiri dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, robot ini akan menolong mereka untuk mengingatkan waktu mereka makan atau minum obat. Kemudian robot ini juga dirancang dengan kemampuan yang sangat canggih. Misalnya, mampu mengenali wajah tuannya dan juga mengenal suara tuannya sendiri. Nah, bukan hanya itu saja, robot itu pun dapat berbicara dengan sederhana. Misalnya, hari ini Bapak harus pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesehatan. Atau juga ada yang didesain seperti ini. Sekarang saatnya untuk meminum obat. Yang lebih hebatnya lagi, robot itu pun dapat mengingatkan tuannya jika ada tamu yang membunyikan bel. Intinya dengan adanya robot itu, orang tua sangat tertolong di Jepang. Ia tetap dapat melakukan kegiatan dengan baik karena ada yang menolongnya di masa tuanya. Nah, hal ini membuktikan bahwa manusia selalu membutuhkan pertolongan dari pihak lain, entah itu orang ataupun benda. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa sih manusia itu perlu penolong dalam hidupnya? Kemudian, siapakah yang menjadi penolong dalam hidup manusia? Nah, coba pertanyaan ini teman-teman renungkan, siapa saja yang selama ini menjadi penolong dalam kehidupan teman-teman? Jika robot saja bisa didesain oleh manusia untuk menolong orang yang sudah tua, apalagi Tuhan yang mendesain kita dengan sempurna. Ingat, kita tidak pernah sendiri dalam hidup kita. Ada Roh Kudus yang mendiami hati kita, yang senantiasa menolong kita, memampukan kita, dan memberikan kita kekuatan untuk bisa menjalani hari-hari kita. Selamat menyimak materi hari ini. Semoga materi pengantar ini bisa menolong teman-teman.
Mari bersatu di dalam doa. Terima kasih buat waktu yang sudah kami gunakan hari ini Tuhan. Ajar kami untuk bisa memahami bahwa Engkau selalu ada dalam hidup kami dan senantiasa menolong dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.